Baik, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Ya, Pak Jas berharap kalian dalam keadaan sehat semuanya, ya. Ya, terima kasih yang sudah pada mulai on. Berarti kalian memang anak-anak setia dan pantas diberi nilai A. Mau nilai A? Ya, oke. Puji syukur, alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjat kehadirat Ilahi ya Robbi, Zat yang telah menciptakan alam seisinya dan hanya atas kasih sayangnya kita semuanya pada kesempatan pagi hari ini bisa bertemu kembali masih di ruangan bimbingan dan konseling. Terima kasih kepada kalian yang sudah on sejak tadi ya. Mudah-mudahan yang on ini diberikan kemudahan ya. Sambil menunggu yang lain ya. Kita mulai saja. Anak-anak sekalian, hari ini Sabtu tanggal berapa? Tanggal berapa? Ampleng baik. Tanggal 27 Februari 2021. Hari Sabtu ini tanggal 27 Februari tahun 2021 merupakan pembelajaran virtual terakhir tapi menjelang PAT, bukan terakhir keseluruhan ya. Terakhir menjelang penilaian akhir tahun yang insya Allah nanti akan kalian laksanakan pada mulai hari Senin tanggal 1 Maret 2021 ya. Memang tidak terasa kalian berada di penghujung akhir semester 2, tidak terasa. Kalian besok Senin sudah penilaian akhir tahun dan penilaian ini namanya penilaian akhir tahun ya, bukan akhir semester. Kalau yang kelas 7 8 itu baru penilaian tengah semester. Kalau kalian penilaian akhir tahun. Akhir tahun berarti materinya berbeda. Materinya antara penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun materinya berbeda. Ya, namun sebelumnya anak-anakku sekalian seperti biasa untuk setiap melakukan kegiatan yang baik, ya termasuk pada hari ini kalian mengikuti pembacaan virtual itu adalah kegiatan yang baik. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak, teriring doa, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan, diberikan pencerahan, diberikan kelancaran untuk bisa mengikuti segala aktivitas yang telah diprogramkan oleh SMP Negeri 2 Banjarnegara. Oke, menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Ya, selesai. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke materi tadi saya kaitannya dengan PAT ya. Boleh silakan diawali dengan senyum, enggak usah merenggut, boleh senyum. Ya. Dengan senyum supaya apa? Supaya kita semangat untuk mengikuti pelajaran. Oke, dengan jumlah yang hampir 100 kita mulai saja ya. Kita pokoknya nanti akan membahas tentang PAT. Dan saya berpesan ya, kalian justru ibarat kalian atlet tahu ya. Atlet itu kalian sudah mendekati garis finish.
atau mau mendekati ke istilahnya kalau perlombaan ya ke final ya, hampir final. Maka seorang atlet ketika mau mendekati garis finish justru berusaha sekuat tenaga ya sampai titik darah penghabisan untuk bisa sampai ke garis finish dan mengerahkan segala kekuatan untuk bisa sampai di finish. Itu kalau atlet. Maka harapan saya kalian juga seperti atlet itu. Ketika mendekati suatu garis finish, kalian harus mengerahkan segala tenaga, segala pikiran, segala kekuatan yang ada pada diri kalian untuk bisa harus sampai di finish. Jangan sampai mendekati garis finish malah semangatnya turun, semangatnya melemah. Maka apa yang terjadi? Ya, yang terjadi ya kegagalan. Ibarat orang berjalan tinggal beberapa meter, terpleset jatuh. Tinggal beberapa meter. Maka saya berharap tidak seperti itu ya. Maka kamu selesaikan babak final ini atau mendekati garis finish ini dengan semangat yang luar biasa. Wafik Azizah kok le iso nggowang. Wafik, iso nggowang kamu? Kebanyakan uang apa? Oke. Ya. Baik. Kita mulai ya. Nah, kita materi saya hari ini mana itu? Oke. Nah, materi saya adalah ayo sukses PAT. Itu mari kita sukseskan PAT. Oke. Karena Senin besok kalian harus sudah PAT. Saya yakin dari kalian semua tentu saja ingin sukses di PAT ini. Ya mengapa harus sukses? Mari kita bahas ya. Nah sekarang saya bertanya bagaimana dengan dirimu menyikapi PAT ini? Sudah siap semua? Sudah siap semua? Kalau nggak dinyalakan itu suaranya ya. Kemudian bagaimana dengan dirimu? Jadi ini ada empat kelompok menghadapi PAT ini ya. Ada 4 kelompok. Mudah-mudahan kalian termasuk kelompok yang pertama yaitu siap. Siapa orang yang bisa menyatakan siap PAT? Tentu saja orang yang sudah belajar dengan sungguh-sungguh menyiapkan dirinya sebaik-baiknya sehingga ketika menghadapi PAT itu sudah ready, siap. Mudah-mudahan kalian termasuk itu. Nah, yang lain mungkin bisa biasa saja. Jadilah, ini biasa saja ini ya juga nggak baik ya, baik. Malah ada yang cemas, ada yang stres. Apa ada yang cemas dan stres? Ya mudah-mudahan tidak ada ya. Namun saya yakin ada yang biasa saja, cemas, stres. Nah ini yang akan kita bahas. Bagaimana yang biasa saja ini, yang cemas atau yang stres, ya kan? Kenapa bisa begitu? Ya mungkin karena belum ada kesiapan. Namun kalau kalian sudah belajar sungguh-sungguh, rajin belajar terus, kemudian materinya kamu pelajari terus, insya Allah kamu kategori nomor 1, siap. Artinya kalau kapanpun diadakan ujian, tes, atau PAT ini kalian sudah siap, ya mudah-mudahan. Nah bagaimana dengan yang biasa saja, cemas, stres, dan sebagainya. Nah untuk mengatasinya bagaimana caranya? Kita lanjut. Nah ini, kenapa kadang-kadang kita cemas, kadang-kadang kita sedikit stres terhadap tantangan yang dihadapkan pada kita semua, termasuk PAT ini ya. Maka yang pertama itu caranya ya, jadi ada caranya supaya tidak cemas, supaya tidak stres, atau menganggap PAT itu biasa saja, supaya kita menjadi ready, siap, mengikuti
PAT ini. Oke, yang pertama adalah bagaimana caranya ya cari informasi yang bermotivasi atau memotivasi. Carilah kata-kata mutiara atau carilah informasi yang memberikan dorongan pada kalian untuk termotivasi untuk mengikuti kegiatan PAT dengan sungguh-sungguh. Artinya untuk berprestasi dengan sebaik-baiknya. Jangan kamu cari informasi-informasi yang melemahkan informasi PAT. Contoh informasi yang melemahkan. Lah, ngapa PAT mengkuli lulus. Nah, itu udah bisa, itu kata-kata yang melemahkan, informasi yang melemahkan. Ngapa PAT nemen-nemen wong nanti masuk di SLTA pakai Yunasi. Nah, itu informasi yang melemahkan. Itu kalian jangan terbawa oleh informasi seperti itu. Secara tidak sadar, kamu sedang dijerumuskan oleh informasi itu. Maka itu harus kamu balik. Bagaimana? Nanti kita lihat ya, bagaimana untuk bisa kita punya motivasi, punya informasi yang baik itu seperti apa. Kemudian yang berikutnya memang ya kadang tidak kalah pentingnya kita pergaulan yang sehat, yang baik. Pergaulan yang sehat, yang baik itu seperti apa? Carilah teman yang memiliki orientasi positif atau kegiatan-kegiatan yang mengarah ke kebaikan. Khususnya teman-teman sekolah yang mengarah kepada prestasi, yang mendorong kamu untuk berprestasi positif. Jangan mencari teman gini, lah nggo ngapa melu Zoom pada bae lah ngentong-ngentong kuota. Nah, itu satu contoh informasi yang teman yang orientasinya negatif. Ya. Kalian harus yang positif. Bagaimanapun dengan kegiatan virtual Zoom ini, maka kalian akan mendapatkan sesuatu yang berharga. Sesuatu yang baik, itu yang positif. Maka ketika ada teman kamu, "Rohan melu Zoom lah yuk, main saja." Tentang kuota, kesel dan sebagainya. Artinya kamu sedang terpengaruh oleh sebuah orientasi yang negatif. Ya, maka kita harus cari teman yang bisa memotivasi kita atau punya kemauan untuk positif. Kamu sudah besar, saya kira sudah bisa ya, sudah bisa menilai. Karena apa? Kalau kita berteman dengan seorang paling tidak yang baik, maka kita akan ketularan baik. Tapi kalau kita berteman dengan mereka-mereka yang malas, yang orientasinya negatif, itu sedikit banyak, itu kita akan terpengaruh. Maka dalam bahasa Jawa itu, apa ya, kalau pengen wangi, pengen wangi ya dolan karo bakul minyak wangi, itu hanya sanepa ya. Bahasa artinya ketika kamu ingin ikut baik, bergaulah dengan orang baik, kamu akan kecipratan. Paling enggak kamu punya harum baunya, walaupun tidak punya pewangian. Tapi sebaliknya ojo dolan karo kebu kupak ya. Artinya jangan bermain dengan orang-orang yang memiliki orientasi negatif. Maka kamu akan ikut terkena ambune yang tidak baik itu tadi. Nah, maka kalian harus pandai-pandai dalam selektif. Selektif bukan pilih kasih loh ya. Selektif dalam arti melihat orientasinya positif atau negatif. Ya, bukan kepada penampilan, bukan kepada asal-usul ya atau latar belakang tidak. Tapi kita selektif dalam melihat teman itu orientasinya atau tujuannya baik apa tidak atau kegiatannya. Saya yakin kalian sudah bisa memahami. Kemudian jadi tadi kan supaya kita tidak cemas dan stres kan mindset sukses adalah keyakinan ya. Mindset
Mindset sukses, angel temen iki ya. Mindset sukses adalah keyakinan cara berpikir yang mempengaruhi sikap untuk sukses. Jadi mindset gue artinya pikiran, cara berpikir, keyakinan, ya kan bisa. Untuk bisa mempengaruhi kita sukses. Nah, itu namanya mindset untuk sukses. Jadi kita harus punya keyakinan itu. Caranya itu tadi ya. Kemudian cara yang ketiga itu adalah ingat-ingat sukses di masa. Saya yakin kalian pernah sukses ya. Apa selama ini menjadi orang gagal terus? Ya. Saya yakin kalian pernah sukses. Entah di SD misalnya pernah juara 1, pernah juara tari, pernah juara apa, lomba apa di tingkat RT, itu kan sukses juga. Ya kan? Kamu pernah ranking 2, ranking 1, ranking 3, walaupun hanya 1 semester. Ya kan? Setiap orang itu mesti pernah punya sukses. Nah, sukses itu kamu ingat dulu ketika saya bisa sukses itu bagaimana sih sikap saya terhadap hal itu. Nah, misalnya di SD kamu pernah juara voli, ternyata saya bisa juga ya voli. Oh, saat itu saya latihannya rajin, tertib, tidak mengenal lelah. Oh, ketika saya dulu di kelas 2, saya bisa ranking 2 loh. Oh ya pantas dulu saya ranking 2 itu ternyata di kelas 2 itu saya belajarnya sungguh-sungguh, senang membaca, jarang bermain, jarang dolanan HP dan sebagainya ya saat itu. Nah, itu diingat-ingat lagi. Kesuksesan yang pernah kamu raih, walaupun sekecil apapun, dari kita itu mesti pernah sukses. Nah, dari sukses itu kamu ingat-ingat sikap kamu, perilaku kamu sehingga bisa menyebabkan sukses itu apa. Nah, gagal ya jelas ya. Kemudian ingat, pelajar yang hebat adalah pelajar yang dapat membanggakan orang tua, keluarga, alma mater dan masyarakat. Kalau kalian sukses, itu akan kalian itu mendapatkan kebanggaan dari siapa? Keluarga. Kalau dari kemudian dari orang tua terutama. Orang tua akan bangga. Kamu akan disanjung, akan dialem, bangga, bahkan mungkin diberi hadiah karena ungkapan rasa bangga dari orang tua. Walaupun hadiah itu sekedar, oh pancen putrane nyong, bocah pinter. Ya, gitu ya kan. Keluarga, adik, kakak, keluarga besarmu otomatis akan ikut bangga. Apalagi alma mater sekolahmu ini. Sekolahmu ini akan kalian menjadi kebanggaan yang luar biasa bila mana sekolah Bapak Ibu guru itu melihat alumni-alumninya banyak yang menjadi orang. Isi jadi orang semua ya. Maksudnya orang yang berhasil, orang yang sukses. Itu akan sudah banyak para kakak-kakakmu ya, alumni-alumni SMP Negeri 2 Banjarnegara itu yang sukses. Datang ke sekolah dengan dengan kebanggaan alma maternya datang, Pak ini saya dulu, murid ini saya sudah begini, nah itu kebanggaan ya. Saya berharap gitu. Artinya kalau kamu sukses akan menjadi kebanggaan orang tua, keluarga, alma mater, tentu saja bangsa dan negara. Itu dibangun diri kita. Jadikan dirimu pola pikir untuk bisa menjadi orang sukses. Atau katakanlah supaya tidak cemas, tidak stres. Baik, kita lanjut. Gimana ngekliknya? Oh ini ya. Lagu dewek ini. Nah, yang kedua tadi kan yang pertama menghilangkan stres ya. Yang pertama itu tadi dengan seperti itu. Kemudian yang kedua di dalam diri kalian itu kamu motivasi, kamu pupuk motivasi untuk berprestasi. Dipupuk. Nah, motivasi berprestasi itu apa? Kekuatan jiwa, daya dorong. Jadi di dalam diri kita ada sebuah kekuatan yang mendorong saya
mendorong saya untuk melakukan suatu tindakan berprestasi. Bagaimana caranya sih? Pak, saya juga ingin sih berprestasi. Nah, ini caranya ada berapa ini. Sekarang pertanyaannya, mengapa sih orang itu harus berprestasi? Berprestasi itu memiliki nilai lebih dibandingkan kebanyakan orang. Itu adalah orang yang berprestasi. Jadi istilahnya memiliki nilai-nilai nilai plus atau nilai kelebihan dibanding rata-rata kebanyakan orang. Itulah orang yang berprestasi. Mengapa kita harus berprestasi? Mengapa seseorang harus berprestasi? Halo? Semangat ya? Masih semangat? Oke. Mengapa kita harus berprestasi? Nah. Ya. Yang pertama, tadi dengan berprestasi kita mendapatkan nilai plus di hadapan orang lain, mendapat pengakuan. Eksistensi kita itu diakui. Betapa nelangsane kalau kita berada di banyak orang tidak diakui, tidak dicuekin, tidak dihargai, tidak diperhatikan. Telangsa apa ora? Telangsa ya? Oke. Maka di jiwa kita, di badan kita atau di diri kita itu, marilah bahwa ketika saya berprestasi, maka akan memberikan nilai plus di hadapan orang lain. Akan dihargai, mendapat pengakuan, akan diperhatikan. Iya, diperhatikan oleh orang lain, oleh orang tua, oleh keluarga, oleh masyarakat. Itu kalau kita berprestasi. Lain dengan kita tidak berprestasi, dianggaplah nah biasa saja. Tapi ketika kita berprestasi, maka kita akan menekan nilai plus. Nilai plus itu apa? Pengakuan. Ya, karena pada dasarnya manusia pengen dihargai, pengen dipuji, ya kan? Pengen Nah, saking semangat ya Pak Jasni ya. Jadi orang itu pada dasarnya pengen dipuji, pengen dihargai, pengen diakui keberadaannya, pengen dialem. Siapa yang orang pengen dipuji? Ya? Ada yang tidak pengen dipuji, dialognya terus? Tidak ada. Dari anak kecil sampai orang tua itu pengennya dipuji. Nah, pujian itu bisa datang manakala seseorang itu punya nilai lebih, punya prestasi. Ya di apa saja, di bidang apa saja. Karena pada dasarnya manusia itu memiliki kelebihan. Di satu sisi juga ada kekurangan, tapi punya kelebihan. Nah, kelebihan itulah yang akan menjadi pengakuan diri kita di hadapan orang lain. Oke. Senang, kamu kan senang juga di alam ya. Wah, cantiknya, ya kan? Wah, pinternya. Wah, gantengnya, ya kan? Itu karena apa? Manusia merasa ketika sudah diberi penghargaan, diberi pengakuan itu hatinya berbunga, bunga. Kamu pernah dialem? Pernah dialem orang? Apa kamu dimarahi terus di rumah? Dimarahi, dicaci maki, sebel ya. Maka kamu harus tunjukkan bahwa kamu bisa berprestasi biar dihargai oleh keluarga. Yang tidak ikut ya tidak bisa mendengarkan kita. Ya. Oke, yang kedua, nah dengan prestasi itu kita sudah berinvestasi. Investasi apa? Investasi itu nyelengi. Nyelengi itu apa? Nabung. Untuk apa? Menciptakan peluang kita untuk sukses di masa yang akan datang. Sebaliknya orang yang tidak punya prestasi itu berinvestasi untuk gagal. Kamu ingin gagal? Tidak kan? Tidak mungkin. Saya yakin dari kita semua itu kita selalu ingin memiliki prestasi. Ya, maka ketika kita berprestasi,
itu adalah kita sudah menanamkan atau menabung, sudah investasi, menanamkan modal istilahnya ya. Kita sudah punya modal, kita sudah punya investasi, kita sudah menabung, sudah nyicil. Ya, nyicil apa? Nyicil kita sukses atau kita sudah menciptakan sebuah kesempatan untuk atau peluang untuk sukses. Maka pokoknya kamu harus berprestasi. Nah, yang ketiga ternyata untuk menjadi sukses itu atau hidup itu adalah ternyata itu bersaing anak-anakku sekalian, tidak atau diusahakan tidak bisa datang dengan sendirinya. Jadi sukses, berprestasi atau sukses di dalam hidup ini adalah persaingan, kompetisi. Hanya orang-orang yang berprestasilah orang yang memiliki peluang besar untuk bisa sukses. Lah, itu ya takdir, Pak. Tidak, takdir. Penak teman, takdir ya orang ngomong sekolah ya. Ya, itu harus berkompetisi. Jadi hidup ini penuh kompetisi. Oke ya, persaingan. Misalnya gini, kamu ingin masuk SMA yang kamu anggap favorit. Mesti kamu pikir-pikir, bersaing kan? Persaingannya apa? Ada prestasi akademiknya, prestasi non-akademiknya ada. Jadi walaupun sekarang model zonasi, kalau kamu punya prestasi, enggak pusing masuk ke sebuah SMA yang kamu anggap favorit itu enggak pusing. Walaupun di luar kota, walaupun di luar provinsi, asal kalian punya prestasi, kamu sudah investasi peluang, enggak pusing. Tapi ketika enggak punya prestasi, andelane kur zonasi. Zonasi itu juga dibatasi, kemarin sudah dibatasi zonasi, ya. Tidak full semua dari zonasi. Ya kan PPDB ini kan juga prinsipnya harus berkeadilan ya, harus adil. Yang prestasi dihargai, yang zonasi dihargai, ya harus ada batasan-batasan. Kemarin sudah di zonasi hanya sekian persen, berapa kemarin ya Bu ya? Hanya zonasinya itu sekitar 60% ya, 60-an kan di SMA itu, yang lain kan dari prestasi, walaupun dari luar jenis, kemudian ada afirmasi dan sebagainya. Maka ketika kamu ingin masuk di itu, kalau sudah punya prestasi, sudah mipil, tidak ada istilah terlambat ya, masih ada kesempatan. Maka dibangun diri kita. Saya nanti PAT harus berprestasi, nilainya bagus. Karena hidup ini adalah kompetisi, persaingan. Ya, masuk sekolah yang kamu anggap favorit, sekali lagi tadi itu persaingan. Maka disiapkan dari sekarang. Oke, ya. Paham ya? Paham maksud Pak Jas? Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kalian paham. Jadi yang pertama tadi dengan berprestasi. Mengapa kita harus berprestasi? Karena berprestasi adalah nilai plus di hadapan orang lain. Kita diakui, dihargai. Ya, bahkan dihormati. Malah kalau prestasinya itu semakin tingkatnya tinggi, bahkan tidak menutup kemungkinan kita dihargai dengan nominal yang luar biasa. Juara tingkat nasional, juara tingkat internasional. Kalau orang yang berprestasi itu, apalagi untuk mencari peluang kerja itu juga sangat mudah. Yang kedua, berprestasi adalah investasi peluang. Kalau kalian berprestasi, sudah menabung, sudah nyicil, sudah menciptakan sebuah peluang untuk selangkah lebih maju dibandingkan yang lain untuk bisa menjadi sukses. Kemudian ingat bahwa untuk sukses itu adalah kompetisi, bersaing. Siapa yang menang dalam kompetisi adalah orang yang berprestasi. Ingat itu ya. Maka kamu bangun pada dirimu sendiri ya. Jangan terpengaruh oleh informasi, oleh kata-kata, oleh omongan-omongan yang menggerus motivasi kamu untuk berprestasi. Pernah saya katakan dulu ketika ingin berprestasi, bersikaplah seperti kodok yang tuli itu ya. Suatu kesempatan kita berlaku seperti kodok tuli. Dinyek, dicaci maki, diolok-olok, tidak usah kita dengarkan. Kita
mesti berlalu. Oke, masih ingat. Lanjut ya. Oke. Nah, bagaimana cara memupuknya, ngerabu ben kita tetap ben tetap bermotivasi itu ya. Ingat yang pertama, ingat kuatkan, jelaskan tujuan cita-cita, harapan yang kamu inginkan ini setelah lulus ini bagaimana. Diingat-ingat terus. Ya, diingat-ingat terus, saya pengen ke SMA X, saya ingin ke SMK X. Pokoknya saya harus ke situ, saya ingin jurusan ini, saya ingin program ini, karena nanti saya akan menjadi ini. Itu diingat-ingat terus, semakin kita ingat-ingat, semakin kita kuatkan tujuan, target, cita-cita kita, selalu ingat terus, maka kita akan selalu termotivasi untuk bisa mencapainya, ya kan? Nah, terus apa? Setelah punya tujuan cita-cita itu, kamu gali informasi sebanyak-banyaknya, wawasan sebanyak-banyaknya tentang yang mengarah cita-cita tadi, supaya kalian tetap berprestasi. Paham ya? Tahu nggak? Paham ya, mudah-mudahan ya? Oke. Jadi perbanyak wawasan informasi yang mengarah ke cita-cita kita. Nah, terus kalau sudah kita tahu, oh saya di SMA itu SMA itu begini, begini, begini. Kamu cari informasi dari mana saja. Oh di SMK itu begini, begini, begini. Kalian kan punya jaringan ya. Kamu bangun jejaring dengan kakak kelas, tahu yang sudah sekolah di mana atau saudara atau siapa, saya informasi. Oke. Kemudian setelah itu kalian melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung dengan cita-cita. Kegiatan-kegiatan yang mendukung dengan cita-cita. Cita-citamu jadi polisi umpamanya. Kalau polisi itu dari SMP harus kemana ya kan? Terus syarat-syarat yang dibutuhkan apa? Dulu kan pernah saya sampaikan, untuk menjadi polisi syaratnya gini. Untuk jadi dokter gini. Untuk jadi arsitek gini, ya kan? Itu kamu siapkan dari sekarang. Oh, kalau ingin jadi polisi dibutuhkan tubuh yang sehat, yang kuat, yang bebas penyakit. Nah, kamu rajin. Bentuk badannya yang namanya? Suspek ya, suspek ya. Kalau laki suspek badannya. Nah, bagaimana? Oh ya olahraga terus. Pengen jadi polisi malah dolanan udut. Malah ngelecis, itu artinya memupus harapan sendiri. Ya. Ingin jadi seorang tentara, olahraga saja nggak mau. Ya kan? Olahraga saja nggak mau. Hidupnya banyak merokok. Nah, itu artinya kegiatan-kegiatan yang justru memupus harapan sendiri. Dibunuh sendiri cita-citamu, kamu bunuh sendiri. Ya. Lakukan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada cita-cita yang kamu inginkan. Nah, kemudian yang berikut, ingat juga bahwa orang hebat adalah orang yang bisa membahagiakan dirinya sendiri maupun orang lain. Pokoknya orang hebat, orang sukses itu membahagiakan diri dan membahagiakan orang lain. Ingat itu ya. Oke. Kalau kamu tidak sukses, wes susah dewek, yang menyusahkan orang lain. Ya maka yang paling bagus ya kita bahwa kita jadikan diri kita orang berprestasi sehingga hebat. Siapakah orang hebat itu? Orang yang membahagiakan diri sendiri dan maupun orang lain dan bermanfaat bagi orang lain. Pokoknya kalau kamu berprestasi itu akan yang indah-indah terus ya. Kamu indah terus. Ya. Dan ingat, orang mencari pacar itu senang orang yang berprestasi. Jangan khawatir ya karena cowok-cowok itu walaupun wajah pas-pasan tapi kalau prestasi wala laris. Tua sedetik. Ya, ingat
Memang ketika nanti jadi silahkan kan. Kalau ingin mencari teman baik, mau mencari nanti kalau sudah besar pacar itu orang yang berprestasi akan dicari oleh siapapun. Mau cari seperti apa. Nah, intermezzo ya. Jangan mikirkan itu dulu. Yang penting berprestasi. Rasa mikir itu nanti kalau sudah waktunya indah pada saatnya, ya kan? Nah, gitu. Oke, lanjut, Mbak. Nah, kemudian belajar yang benar untuk bisa berprestasi. Sudah benar belum belajarmu? Hah? Oke, belajar yang benar itu yang pertama, senang, ikhlas, menyenangi semua pelajaran. Percayalah bahwa semua pelajaran itu memiliki andil untuk sukses kalian, ya kan? Karena kita hidup di masyarakat tidak hanya pintar matematika, pintar bahasa Inggris saja, pintar IPA saja, semua keterampilan, semua apa namanya pengetahuan yang ada di semua mapel yang ada di kurikulum kita itu sudah dipikirkan sedemikian rupa oleh orang-orang pintar di atas itu akan mengantarkan kalian untuk bisa menjadi sukses. Termasuk pelajaran BK ini, ya. Ada yang ingin jadi guru BK? Saya tanya, ada yang ngacung. Baik. Kemudian yang berikutnya jelas senang, menyenangi semua pelajaran dan punya keyakinan bahwa semua pelajaran punya andil dalam mengantarkan kalian menjadi sukses. Ya berikutnya disiplin, patuh. Jadi setiap pelajaran kamu ikuti dengan penuh disiplin, patuh. Tugas yang dikerjakan. Ini terima kasih kepada hanya baru 127-an, terima kasih sudah patuh. Sekali lagi, kalian yang patuh mengikuti pelajaran itu pantas mendapatkan perhatian dari saya, pantas mendapatkan nilai A, ya, yang patuh. Yang tidak ya geloman teman, malu orang kok menjadi A, ya. Oke. Baik. Kemudian yang berikutnya belajar dengan efektif dan efisien dengan berbagai trik model. Ini sudah saya sampaikan kemarin. Oke. Nah, itu supaya berprestasi jadi benar, belajar yang benar. Ini lagi. Masih berapa menit sih? Masih selesai? Oke, ini terakhir banyak berdoa ya. Tentu saja setelah kalian berusaha belajar yang benar tadi, ya banyak berdoa menghadap ibadah. Ya, maka setelah kalian belajar itu ya selaku manusia yang beriman, selaku orang yang beragama, entah agama saja apa saja, silakan kalian datang kepada siapa? Datang kepada Sang Pencipta, menghadap. Tahu datang tidak, tahu menghadap tidak, tahu berkomunikasi tidak kok. Jalo, gimana kira-kira? Kalau kamu ingin memberi seseorang yang datang ke kamu tidak kenal, tiba-tiba kamu beri sedikit atau banyak? Sedikit kan? Nah, maka kalau kamu ingin diberi banyak ya sering datang menghadap. Kemudian bagaimana? Merendah diri. Ya beradab, ada adabnya ya untuk berdoa. Merendahkan diri dengan suara yang halus, lembut, syukur disertai dengan cucuran air mata, ya kan? Merendah untuk kalian diberi kemudahan. Kemudian setelah merendah baru meminta. Ya, sudah sering wajib datang merendahkan diri, kemudian memohon, meminta ya Allah, berikan saya kemudahan, berikan saya kelancaran, berikan saya kesehatan sehingga bisa mengikuti PAT dengan baik dan mendapatkan nilai yang terbaik. Itu setiap saat ya, setiap saat kamu ibadah itu kamu sampaikan dengan merendahkan diri, beradab dan meminta. Insya Allah kalau sudah kamu lakukan apa yang tadi di atas, sampai ini kalian bisa sukses. Ini senjata terakhir ya. Ketika kamu sudah berusaha keras, senjata pamungkasnya adalah berdoa, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan meminta. Ketika kamu ibadah, merendahkan diri, jangan lupa meminta sesuatu. Ya, meminta apa saja yang kamu inginkan yang baik, baik tentunya dengan adab-adab yang
sudah ditentukan ketika kalian ingin menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah permintaan, permohonan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu trik-trik untuk bisa sukses di PAT hari Senin besok ya. Silahkan dilaksanakan dengan baik. Mudah-mudahan ini semua bisa memberikan wawasan bagi kalian, memberikan motivasi kalian untuk selalu berprestasi. Dicatat itu tadi ya, kata-kata Pak Jas dari awal sampai terakhir tadi akan sangat penting bagi kehidupan kalian. Saya yakin kalian adalah anak-anak yang hebat, anak-anak yang baik, anak-anak yang sukses, ingin sukses, maka semua sikap harus kamu perhatikan. Oke. Ingat, Pak dilakukan secara online ya, maka yang perlu disiapkan sekali lagi hanya penting saja fasilitas pendukung untuk disiapkan sebaik-baiknya, ada gawe, gadget, laptop, komputer dan sebagainya, kuota, alat tulis bila mana diperlukan untuk orek-orekan menghitung ya, silakan. Kemudian carilah tempat ruangan jauh dari gangguan supaya lebih nyaman dari gangguan apa saja sehingga kalian bisa fokus. Itu saja pesan Pak Jas supaya kalian tidak gagal di PAT nanti dan memiliki prestasi yang maksimal. Oke, terima kasih atas perhatiannya, atas atensinya. Selamat melaksanakan PAT 2021. Masih di masa kondisi COVID-19, tapi kalian tidak usah cemas, tidak usah khawatir. Sudah saya sampaikan tadi bagaimana mengatasinya. Sukses selalu buat kalian anak-anak Espero yang hebat-hebat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti pelajaran berikutnya.